الدرس الثامن ما يكثر السؤال عنه في شهر رمضان. الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الزلات ويكفر عنهم السيئات ويرفع لهم الدرجات، والصلاة والسلام على خير البريات محمد وآله وصحبه صلاة وتسليما وبركات. وبعد. Pelajaran ke-8. Pertanyaan yang sering muncul ketika Ramadan, yang sering ditanyakan di bulan Ramadan. Fadhi abraz al-masail allati yakthur su'alu anha fi syahr Ramadan. Dan ini adalah ada beberapa soal-soal yang sering ditanyakan di bulan Ramadan. Al-awwal, tab'itun niyya min al-laili wa hal yajibu tab'itun niyya li kulli yaum. Berniat, menetapkan niat di malam hari, apakah wajib menetapkan niat setiap harinya? Yajibu tabyitun niyatus siyami minal laili fi shaumil wajib wa min dzalika shaumi syahri Ramadan. Wajib menetapkan niat puasa di malam hari pada puasa wajib dan termasuk puasa di bulan Ramadan. Li hadis Hafsah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yujmi' as-siyam fala qabla al-fajr fala siyamalah. Berdasarkan hadis Hafsah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menetapkan niat sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Wal hikmatu min ishtirati tabyitin niyya min al-lail hiya an yakuna jami'un nahari mashmulan bi niyyati shaum lianna shauma imsakun bi niyyatin walidzalika la yushtaratu hadha syart fi shaumin nafilah. Dan hikmah dari disyaratkannya menetapkan niat di malam hari adalah bahwa semua selama sepanjang siang hari tercakup dari niat puasanya. Karena puasa adalah menahan dengan niat. Oleh karena itu tidak disyaratkan syarat ini menetapkan niat di malam hari pada puasa sunnah. Wan niyatu tatba'ul ilm, dan sedangkan niat diikuti dengan ilmu. Faman alima anna gadan Ramadan wa min adatihi annahu yasumu syahra faqad bayyata an-niyya min al-lail. Maka siapa yang mengetahui bahwa sungguhnya besok adalah Ramadan, maka menurut kebiasaannya dia akan berpuasa di bulan itu, lalu dia berniat di malam harinya. Wa man qama lis-suhuri faqad nawa, dan siapa yang melaksanakan sahur, sungguh dia telah berniat, menetapkan niat untuk berpuasa. Wa yanbaghi adamu tasydid fi masailin niyyah, dan harus juga diingat supaya tidak berlebihan dalam masalah niat ini. Li'annahu yaqudu ilal waswas, karena nanti akan menyebabkan dia waswas. Wala hal yustaratu tabyitun niyya likulli yawm am yakfi an yanwiya awal syahr. Apakah disyaratkan untuk menetapkan niat setiap harinya, setiap malamnya, atau cukup berniat di awal bulan saja? Hadhil mas'alah mahallu khilafin bainal fuqaha. Masalah ini terdapat perbedaan pendapat antara fuqaha. Fal madhhab indal Hanabila annahu la budda min niyatin likulli yawm. Berdasarkan mazhab al-Hanabila, mazhab Hanbali, sesungguhnya harus berniat setiap harinya. Wal qaulur rajih la yushtaratu niyatun likulli yawmin wa innama yakfi an yanwi awal syahr. Yang pendapat yang paling kuat, tidak disyaratkan niat kecuali setiap harinya, akan tetapi
cukup berniat di awal bulan saja. Illa idza qata'a as-sauma li uzrin fala budda min tajdid niyyah. Kecuali apabila terputus puasa karena uzur, maka harus memperbarui niatnya. Kan yuftira li maradin aw safarin aw tuftir al-mar'atu li ajli haid fala budda min tajdid niyyah. Seperti berbukanya orang sakit atau yang sedang safar, atau wanita yang berbuka karena haid, maka diharuskan untuk memperbarui niat. Amma idza lam yanqati as-shaum fatakfi niyatun min awal syahr Ramadan. Adapun yang tidak terputus puasanya, maka dicukupkan dengan niat pada awal bulan saja. As-sani tazuqut ta'am asna as-siyam. Mengecap makanan ketika berpuasa. Tazuqut ta'am lil hajati la ba'sa bih. Mengecap makanan karena kebutuhan maka tidak ada masalah. Wa tazawwuqu li ghairi hajatin makruh. Sedangkan mengecapnya karena tanpa kebutuhan maka hukumnya makruh. Walalladzi yatazawwaqu at-ta'am an yalfidhahu ba'da ma yatazawwaquhu. Adapun orang yang sudah mengecap makanan, maka dia hendak melepehkan, meludahi kembali apa yang dia kecap, apa yang dicap oleh lidahnya. As-salis bal'ul balgum, menelan dahak. Al-balgum yusammi ba'dhum an-nukhama. Dahak dinamakan juga al-balgum, dahak dinamakan juga oleh sebagian an-nukhamah, air ludah atau cairan putih kental. Fa idza lam tabraz lil fam, apabila tidak nampak di mulut, fala tuftiru shaim, maka tidak boleh berbuka orang yang berpuasa. Amma law barazat lil fam, adapun kalau nampak di mulut, summa ibtala'aha fa mahallul khilaf. Nampak di mulut kemudian menelannya, maka ini ada khilaf. Was-sahih annaha la tufsidu shaum. Dan yang paling kuat pendapat yang paling kuat tidak membatalkan puasa. Li'annaha laysat aklan wala syurban. Karena itu bukanlah disebut makanan atau minuman. Wala bimakna al-akli wal syurb, dan tidak pula semakna pengganti makan dan minum. Wal aula an yalfidhaha khurujan min khilafil ulama fi hadhil masalah. Dan yang paling utama dia melepehkan dahaknya keluar sebagai solusi di antara perbedaan pendapat, jalan keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Ar-rabi' al-aklu wa syurbu waktu azan al-fajr. Makan dan minum waktu azan fajar. Al-aklu wa syurbu waktu azan al-fajri la yadur. Makan dan minum waktu azan fajar tidak berbahaya, tidak masalah. Li hadis Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yada'uhu hatta yaqdi hajatahu." Apabila seorang kalian mendengarkan azan dan sedangkan piring berada di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya hingga dia menyelesaikan kebutuhannya, menyelesaikan hajatnya dari makan dan minum. Wa haditsun sabitun bimajmu'i turuqi wa syawahid. Dan ini adalah hadis sabit, berasa beberapa jalur, berdasarkan jalur sebagai syahid, sebagai penguatnya. Summa innal fajar la yattali'u daf'atan wahidah. Sungguhnya fajar tidak muncul sekaligus. Wa innama yastabinu syai'an fasyai'an. Melainkan dia muncul secara bertahap. Walihada law raqaba ithnanil fajar farubbama yakhtalifani fi tahdidi waqti bidayati tulu'ihi. Oleh karena itu, kalau seandainya dua orang memperhatikan fajar, maka kemungkinan besar keduanya berbeda dalam menentukan waktu munculnya fajar. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul
aw khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar. Makanlah dan minumlah kalian hingga jelas oleh kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Wal aslu baqa'ul lail. Dan pada asalnya adalah malam. Malam. Pada asalnya, hukum asalnya masih malam. Walihada man kana ya'kulu wa yashrabu wa adhana al-mu'adhdhin li salatil fajr la haraj alai an yukammila aklahu aw syurbahu hatta yafragha al-mu'adhdhin min al-adhan. Maka hukum asal oleh karena itu orang yang makan atau minum sedangkan azan sedang dikumandangkan untuk salat fajar, maka tidak ada masalah kalau seandainya dia menyelesaikan makan dan minumnya hingga azan selesai dikumandangkan. Was-suhur lis-sha'im sunnah. Sedangkan makan sahur bagi orang yang berpuasa adalah sunnah. Waqad amara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur ada keberkahan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahari." Perbedaan yang membedakan puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Was sunnatu ta'khiruhu ila qubail adzan al-fajr. Dan sunnah mengakhirkan sahur sampai sebelum azan fajar. Wa yahsulu suhuru bi aqalli ma yatanawalu al-insan min ma'kulin aw mashrubin. Dan dinamakan sahur, seseorang dinamakan sedang melakukan makan sahur apabila dia mengecap paling sedikit dari makan atau minuman. Wa min afdali ma yaj'alu fis suhur, dan yang paling afdal untuk dimakan di waktu sahur adalah at-tamar, adalah kurma. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mas suhuril mu'min at-tamar. Sebaik sahur seorang mukmin adalah tamar, adalah kurma. Wa yanbaghi an yastahdhar muslim inda suhuri tatbiqus sunnati hatta yu'jar ala dzalik. Maka haruslah bagi seorang muslim untuk menghadirkan kurma untuk bersahur dalam melaksanakan sunnah Nabi, karena ini merupakan sunnah hingga dia diberi pahala terhadap apa yang dia lakukan. Al-khamis al-waqtu fil iftar, waktu ketika berbuka. Al-ibratu fi waqtil iftar ghurubisy syamsi. Patokan untuk waktu berbuka adalah dengan terbenamnya matahari. Walaisal ibratu bil adzan, dan patokannya bukan azan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqauli Allah taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Summa atimmus siyama ila lail." Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari. Wal lailu yabda'u bi ghurubi syams, sedangkan malam dimulai dengan terbenamnya matahari. Fa idza gharabatis syamsu jazal fitru walau lam yu'adzin al mu'adzin sawa'un urifa gharaba syamsi bis sa'ah aw an tariqil idza'a aw bi ayyati wasilah. Maka apabila sudah terbenam matahari, maka dibolehkan berbuka sekalipun muadzin belum azan, baik itu diketahui matahari terbenam dengan jam atau dengan siaran radio atau lain-lainnya, atau cara lainnya. Wasunnah ta'jilul fitr, dan merupakan sunnah menyegerakan berbuka. Idza tahaqqaqa ghurubus syams, apabila sudah dipastikan matahari terbenam. Li hadis Sahli bin Sa'din radhiyallahu an, berdasarkan hadis Sa'al bin Sa'din radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjal fitr. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Wasunnatu al-iftaru ala rutabin, dan merupakan sunnah berbuka dengan rutab. Fa in udima fatamar, kalau tidak ada dengan tamar. Fa in udima fama'un, kalau tidak ada dengan air.
Di hadis Anas bin Malik, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat, fa in lam takun rutabat fa ala tamarat, fa in lam takun tamarat hasawatin min ma'in. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa sebelum salat dengan rutab. Jika tidak ada, dengan tamar. Jika tidak ada tamar, cukup dengan air. Fa in lam tajid rutaban wala tamran wala ma, aftara ala ma tayassara min ta'amin aw syarabin halal. Fa in lam tajid syai'an nawal iftar biqalbi. Jika tidak ada rutab, tidak ada tamar, tidak ada air, maka berbuka dengan apa? Dengan makanan atau minuman yang halal, yang mudah bagi dia untuk dia dapatkan. Dan jika tidak dapat apapun, cukup dengan dia berniat untuk berbuka. As-sadis, dukhulu syai'in minal ma'i asna'il matmada bighairi ikhtiyari. Masuknya air ketika berkumur-kumur tanpa sengaja. Ma yanfadhu asna'al matmada wal istinshaq minal ma' ilal jawf bighairi ikhtiyaril insan la yufsidu shiyam. Apa yang masuk dari air ketika berkumur-kumur atau membersihkan hidung, masukkan air ke dalam hidung, istinshaq, ke tenggorokan tanpa sengaja, maka tidak merusak puasa. Li'annahu qad dakhala bi tariqil khata', karena air tadi masuk dengan cara yang salah, tanpa disengaja, min ghairi qasdin, tanpa disengaja. Wallahu ta'ala yaqul, Allah Ta'ala berfirman, wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dan tidak berdosa atas kalian terhadap apa yang kalian khilaf melakukannya, walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi yang berdosa itu apa yang disengaja oleh hati kalian. As-sabi' isti'malul ma'junil asnan lis-sha'im. Isti'malu ma'junil asnan la yuftir, ma'a mulahadhatin anna ma yatabaqqa ba'dal ma'juni yalfidhuhu wa la yanfadhu ila jawfihi. Menggunakan odol gigi ketika menggosok gigi tidak membatalkan. Akan tetapi perlu diperhatikan apa yang tersisa dari odol sisa menggosok gigi, membersihkan gigi, tidak masuk ke dalam tenggorokan. Wal ahsan an yaj'al tanzifa bil furshat wal ma'jun fil lail. Dan yang paling bagus melakukan membersihkan gigi dengan menggunakan odol dilakukan di malam hari. Lianna ba'dul ma'ajin qawiyatun wa laha nufuz. Rubbama takhtatu birriki wa tanfuzu lil jawf. Karena sesungguhnya sebagian odol gigi sangat kuat dan kemungkinan bisa masuk karena bercampur dengan air ludah dan masuk ke dalam tenggorokan. As-samin siyamu man asbaha junuban. Puasa orang yang dalam keadaan junub. Yasih siyamu man asbaha junuban. Sah puasa orang yang puasa orang yang ketika dia sedang junub. Lianna sa'im ma'zunun lahu fil laili al-akl wa syurb wal jima' hatta yatabayyana al-fajr. Karena sesungguhnya orang berpuasa diizinkan baginya di malam hari makan dan minum dan jima', berhubungan suami istri, hatta yatabayyana hingga muncul fajar. Wa idza kana ma'dzunan lahu bil jima', dan apabila dia diizinkan untuk berjima' hatta tabayyana al-fajr, sehingga fajar muncul, fa hadza yastalzimu an yattali alaihi al-fajr wa huwa junubun. Maka ini mengharuskan dia untuk melihat fajar sedangkan dia dalam keadaan junub. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajar wa junubun min ahli. Tsumma yaghtasilu wa yasum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati fajar sedangkan dia junub, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Wa mithlu zalikal mar'atul haid idza taharat qabla adzan al-fajr wa lam taghtasil illa ba'da al-adzan fa shawmuha sahih. Dan seperti itu juga wanita haid apabila suci sebelum azan fajar, kemudian dia walam taghtasil illa ba'da al-adzan,
kemudian dia belum mandi kecuali setelah azan, fasaumuha sahih, maka puasanya sah. At-tasi' istikhdamul mar'ah hububa man'il haid li ajli siyami Ramadan. Penggunaan obat penghalang haid oleh wanita untuk puasa Ramadan. Yajuzu dzalika bi syartin an yuqarrir tabib al-mukhtassu annahu la yalhaquha dararun bisabab dzalik. Boleh menggunakannya dengan syarat uh, dengan dengan resep dokter supaya tidak terjadi masalah di masa depan karena penggunaan obat penghalang haid. Wasti'maluha yakunu lailan amma aw ista'malatha naharan fa inna tufsidu shaum. Penggunaannya harus digunakan di malam hari. Kalau digunakan di siang maka puasanya batal. Al-ashir qiraatul Quran min ghairi tahrik lisan. Membaca Al-Quran tanpa menggerakkan lidah, tanpa menggerakkan lisan. Man yaf'al hadza la yu'tabar qari'an wa innama muta'ammilan. Yang melakukan ini tidak dianggap sebagai membaca Al-Quran tetapi pemerhati Al-Quran. Ulidzalika law annahu fa'ala hadza fi shalah lama salatu fala budda fil qira'ati min tahrik lisan. Kalau dia melakukan ini ketika salatnya maka tidak sah salatnya karena harus dalam membaca itu menggerakkan lisan. Tartil al-ashir al-hadi asyar tartilu ad-du'a ma'a taganni. Mentartilkan doa beserta melakukannya. As-sunnah an yu'ta bid-du'a bitadurru'in wa khusyu'in min ghairi tartilin wala tagannin wala talhin. Dan merupakan sunnah ketika berdoa dengan tunduk dan khusyuk dan khidmat tanpa mentartilkan dan melakukan dan juga tanpa lahan sesuai dengan makharijul huruf. Hadza wal afdal wal aqrab li ijabati doa. Dan ini yang paling afdal dan yang paling layak untuk dikabulkan doanya. Wadda'i idza kana yad'u wahdahu la yataganna wa la yalhanu wa la yurattil du'a fa hakadha idza kana imaman. Dan orang yang berdoa sendiri, apabila dia berdoa dengan sendiri tidak melakukan kesalahan, tidak salah mengucapkan, melafazkan dan tidak mentartilkan doa. Begitu juga bagi imam. Al-athani asyar iqamatu jama'atain fi masjidil asna salat tarawih. Ada dua jamaah dalam satu masjid ketika salat tarawih. Wujudu jama'atin ukhra fi akhir masjid tusalli al-fariidha wal imam yusalli tarawih khata'un. Adanya jamaah lain, jamaah kedua di belakang masjid yang sedang melaksanakan salat wajib, salat faridah, salat isya, sedangkan imam melaksanakan salat tarawih adalah sebuah kesalahan. Li'anna hadza yunafil maqsud min salatil jamaah, karena ini menghilangkan dari tujuan salat berjamaah. Wa man jaa mutaakhiran fa alaihi an yadkhula ma'al imam wa in kana yusalli tarawih. Dan orang yang datang belakangan harusnya dia bergabung bersama imam melaksanakan salat yang sedang melaksanakan salat tarawih. Wa yanwi bidzalikal faridah, dan dia berniat untuk melaksanakan salat wajib. Fa idza sallama al-imam yaqumu wa yaqdi rak'atain. Apabila imam salam lalu dia berdiri dan menambah 2 rakaat lagi untuk salat isyanya. Wa yakun hadza min i'timamil muftarid bil mutanaffil wa jaizun ala qaul rajih. Dan ini merupakan orang yang salat wajib mengikuti orang yang salat sunat, maka ini boleh menurut pendapat yang paling kuat. As-salis asyar al-maqsud bin sirafil imam min as-salah. Yang dimaksud dengan imam menyelesaikan salatnya, imam selesai dari salatnya. Ja'a fil hadis as-sahih, datang dari hadis yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam hingga selesai, maka ditulis baginya salat semalam penuh. Ay yusallimu min akhir raka'atin
yaitu dia mengakhiri mengakhiri rakaat terakhir dengan salam. Wal maqsud min al hadis hasun nasi ala itmamil salati ma'al imam. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah memotivasi manusia, kaum muslimin untuk menyempurnakan salatnya bersama imam. Wa alla yansarifu qabla an yatimmal imam salah, dan tidak selesai dan tidak pergi tidak meninggalkan imam sebelum imam selesai menyempurnakan salatnya. Walihada yanbaghi liman shalla salat at-tarawih an yukammilaha ma'al imam wa la yansarif hatta yusallim al-imam min ar-rak'atil akhirah hatta yuktaba lahu ajru qiyamul lailah. Oleh karena itu harus bagi orang yang salat tarawih bersama imam untuk menyempurnakannya dan tidak meninggalkan imam hingga imam salam di rakaat terakhir, sehingga dia mendapatkan pahala salat semalam penuh. Ar-rabi' asyar as-salatu fi musallayat wa ghurafil fanadik al-mutillati al-masjidil haram. Salat di musalla atau di kamar-kamar hotel yang terpisah dari masjidil haram. La ba'sa bis salati fiha madama anal musallin fiha yarawna ba'dal ma'mumin imma bisaha aw fi sahnil matab aw ghairi dzalika. Wa hakadha yasih al-iktida'u bi imamil haram fil ghuraf. Maka tidak masalah salat di musalla atau di kamar-kamar hotel yang terpisah dari Masjidil Haram, karena selama orang yang salat bisa melihat orang-orang yang sebagian makmum yang berada di teras atau di tempat tawaf dan lain-lainnya. Wa hakadha yasihu iktida' bi imamil haram fil ghuraf al-mutillati alal haram bisyarti an la yanfarid al-musalli fayakunu wahdahu idza kana rajulan. Oleh karena itu juga sah salat seseorang mengikuti imamul haram di kamar-kamar yang terpisah dari Masjidil Haram dengan syarat dia tidak salat sendirian. Bagi laki-laki, walikulli Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis bersama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata li fardin khalfas shaf. Tidak sah salat seorang, tidak sah salat seseorang apabila di belakang saf. Tidak sah seorang muslim di belakang yang berada di belakang saf. Tidak sah salat sendiri di belakang saf. Wa amal mar'atu fayajuzu laha an tusalliya wahdaha fil ghurfatil mutillati alal muharram. Sedangkan bagi wanita sah salat sendiri di kamar yang terpisah dari Masjidil Haram. Lianna Ummu Sulaim radhiyallahu anha sallat wahdaha, karena Ummu Sulaim dia salat sendiri di belakang Anas dan seorang anak yatim yang mereka salat berdua berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fima tabaqqa min syahr Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan-Mu kepada kami di sisa Ramadan. Wa wafiqna li fihi lima tuhibbu wa tarda, dan berilah kami taufik terhadap apa yang Kau suka dan Kau ridai dari minal aqwali wal akmal, dari perkataan dan perbuatan. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.